Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Oke, jumpa lagi dengan Buria di Buria Edu Channel. Oke, jadi pada pertemuan hari ini Buria akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan manusia. Nah, tentunya materi ini sudah tidak asing lagi karena saat kalian SMP, kalian juga sudah pernah mendapatkan materi ini. Oke, sebelumnya kita harus bisa membedakan terlebih dahulu apa sih arti dari pernapasan dan respirasi. Oke, jadi kalau pernafasan itu adalah proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas yang berada di lingkungan. Dalam hal ini adalah oksigen. Nah, sedangkan respirasi adalah perombakan bahan makanan menggunakan oksigen dan menghasilkan energi dan gas sisa pembakaran atau yang disebut dengan karbon dioksida. Gitu. Jadi, sari makanan yang kita makan akan dirombak dengan menggunakan oksigen, menghasilkan energi dan CO2, itu baru yang dinamakan dengan peristiwa respirasi. Nah, yang namanya sistem organ pasti kan terdiri dari kumpulan organ. Begitu pula organ pernafasan. Organ pernafasan terdiri dari yang pertama jelas adalah hidung. Kemudian terdiri dari faring, selanjutnya ada laring, kemudian trakea atau tenggorokan, kemudian ada bronkus, ada bronkeolus, dan ada alveolus. Nah, bronkus, bronkeolus, dan alveolus ini ditutup oleh selaput dan yang biasa kita sebut dengan paru-paru atau pulmo. Nah, kita bahas satu persatu ya, mulai dari hidung. Pada hidung terdapat saraf penciuman atau pembau. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Nah, fungsi dari rongga hidung adalah untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Jadi, udara di luar dan udara yang akan masuk ke dalam tubuh itu dihangatkan terlebih dahulu oleh kapiler-kapiler darah yang ada pada hidung. Lalu, selain itu, udara juga akan disaring dengan epitel-epitel silia yang ada pada hidung. Nah, terdapat rambut halus dan selaput lendir. Inilah yang menyaring udara masuk dan mengeluarkan partikel-partikel melalui bersin. Tuh. Yang kedua adalah faring. Faring itu terletak pada pangkal laring dan pada faring terdapat epiglotis. Itu ya. Jadi pada faring terdapat epiglotis. Mana sih epiglotis? Ini. Jadi ini adalah epiglotis. Nah, epiglotis ini itu adalah katup atau sekat antara tenggorokan dan kerongkongan. Jadi, apabila ada makanan yang masuk, maka epiglotis ini akan menutup tenggorokan. Jadi, dia akan menutup tenggorokan sehingga makanan akan masuk ke kerongkongan. Tapi saat ada udara yang masuk, maka epiglotis akan menutup kerongkongan dan membuka ke tenggorokan. Nah, itulah sebabnya kalau kalian makan sambil berbicara atau sambil ngobrol, itu bisa menimbulkan tersedak. Karena apa? Epiglotis itu bingung. Satu sisi makanan mau masuk, sisi lain udara juga mau masuk. Jadi epiglotis bingung mau menutup yang tenggorokan atau yang kerongkongan. Jadi kalian tidak boleh makan sambil berbicara ya anak-anak. Oke, selanjutnya, nah ini adalah struktur glotis dan epiglotis. Nah, jadi epiglotis itu katupnya, glotis itu lubangnya di sini. Strukturnya seperti ini gitu ya. Nah, setelah faring, organ selanjutnya adalah laring. Laring disebut juga dengan pangkal tenggorokan. Nah, laring ini terdiri dari lempengan tulang rawan dan terdapat pita suara. Pita suara ini tadi yang ada di laring akan bergetar jika dilalui udara atau berbicara. Nah, jadi pita suara kita ada di laring. Seperti itu yang menyebabkan suara berbunyi karena pita suara kita bergetar oleh udara. Gitu ya.
Jangan terbalik antara faring dan laring. Kalau di faring tadi ada epiglotis, kalau di laring ada pita suara. Oke, organ selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan dan berbentuk pipa memanjang. Bagian dalam licin karena dilapisi oleh selaput lendir. Terdiri dari sel epitel silindris bersilia. Kenapa bersilia? Karena berfungsi untuk menahan debu atau kotoran dalam rongga udara agar tidak masuk ke paru-paru. Kalian pasti pernah merasakan kayak di tenggorokan nih kayak gatel. Nah, gatel di tenggorokan itu salah satu tanda bahwa terdapat kotoran atau benda asing yang tersangkut di silia sehingga kita akan mengeluarkan dahak. Nah, jadi dahak itu adalah salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan kotoran dari trakea agar tidak masuk ke paru-paru. Oke, organ selanjutnya adalah bronkus. Bronkus itu adalah cabang dari tenggorokan. Bronkus adalah bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi bronkus itu bercabang dua, ke kanan dan ke kiri. Terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya tersusun dari otot halus. Nah, cabang-cabang bronkus itu bercabang lagi menjadi bronkeolus yang tipis dan tidak tersusun atas tulang rawan gitu ya. Jadi bronkus itu yang mana? Ini bronkus. Bisa dilihat ini kan tenggorokan cabang jadi dua. Nah, cabang duanya itu adalah bronkus. Oke, ini ya. Jadi bronkus ini sudah ada ini adalah trakea atau tenggorokan. Nah, cabang jadi dua. Nah, itu adalah bronkus. Bronkeolus apa? Bronkeolus itu cabang-cabang dari bronkus. Nah, bisa dilihat di sini, bronkus kan bercabang-cabang lagi. Nah, ini baru adalah bronkeolus. Nah, pulmo itu adalah paru-paru, di mana paru-paru itu diselubungi oleh selaput elastis yang dinamakan pleura. Jadi pleura itu adalah selaput pembungkus paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Nah, diafragma adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Nah, paru-paru itu sendiri terdiri dari 3 gelambir yang di sebelah kanan dan 2 gelambir di sebelah kiri. Pada paru-paru itu terdapat bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah struktur paru-paru. Nah, ini kan ada kayak sekat. Nah, ini adalah terdiri dari lapisan pleura. Nah, itu adalah lapisan pleura yang menyeliputi paru-paru. Nah, ini adalah struktur dari paru-paru dan pleura. Nah, ini adalah struktur yang menunjukkan bahwa paru-paru kanan memiliki 3 gelambir. Coba dilihat, 1, 2, 3. Nah, 3 gelambir. Sedangkan paru-paru kiri itu ada 2 gelambir, gitu ya. Jadi ini sebelah kanan dan ini adalah sebelah kiri. Oke. Nah, ini adalah struktur alveolus. Bisa dilihat di sini, alveolus itu semacam kantong-kantong kecil yang berisi banyak kapiler darah. Kenapa berisi banyak kapiler darah? Karena di alveolus itulah terjadi proses pertukaran oksigen dan CO2. Nah, jadi oksigen dan CO2 itu bertukar di alveolus karena pada alveolus terdapat banyak sekali kapiler-kapiler darah. Tuh. Nah, bagaimana sih mekanisme pernafasan pada manusia? Mekanisme pernafasan itu pada dasarnya terjadi pada saat sadar ataupun tidak sadar. Dan terjadi melalui 2 tahapan, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara. In kan masuk, jadi menghirup udara. X itu keluar, berarti menghembuskan udara. Nah, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya, mekanisme pernafasan dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut.
Pernafasan dada itu dia juga terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi kan, jelas. Kuncinya adalah kalau pernafasan dada, otot yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Nah, bisa dilihat pernafasan dada, otot yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Nah, pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Coba sambil kalian peragakan ya, sambil inspirasikan menghirup nafas. Otot antar tulang rusuk kalian berkontraksi, sehingga tulang rusuk kalian akan terangkat, rongga dada akan membesar, otomatis paru-paru mengembang. Nah, volume udara di rongga dada kan membesar. Volume berkebanding terbalik dengan tekanan. Jadi kalau volume rongga dada itu membesar, maka tekanan udara itu mengecil. Nah, diingat-ingat ya, jadi volume berbanding terbalik dengan tekanan. Saat volume rongga dada membesar, tekanan udara itu justru mengecil. Nah, jadi tekanan udaranya mengecil, turun. Karena tekanan udara di dalam paru-paru kecil, berarti tekanan udara di luar lebih besar, sehingga udara akan masuk. Nah, jadi udara masuk karena adanya beda tekanan udara di luar dan di dalam paru-paru. Nah, sedangkan kalau ekspirasi itu otot antar tulang rusuknya mengalami relaksasi. Jadi, kalau tadi inspirasi otot antar tulang rusuknya kontraksi, kalau ekspirasi otot antar tulang rusuknya relaksasi. Sehingga tulang rusuk akan turun, bisa dilihat tulang rusuk akan turun, rongga dada menyempit sehingga volume paru-paru mengecil. Kalau volume kecil, tekanan paru-paru besar. Nah, tekanannya naik besar. Nah, karena tekanan udara di dalam paru-paru besar, maka tekanan udara di luar itu kecil, sehingga udara akan keluar dari paru-paru gitu ya. Nah, jadi keywordnya itu sederhana sekali. Bagaimana dengan pernafasan perut? Sama, sebenarnya mekanismenya sama, hanya saja kalau pernafasan dada tadi, otot yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Kalau pernafasan perut, otot yang berperan adalah otot diafragma. Dan sama pada saat inspirasi, otot diafragma akan kontraksi, sedangkan pada saat ekspirasi, otot diafragma akan relaksasi. Nah, kita jabarkan dari yang inspirasi dulu ya. Pada saat kita menghirup nafas, pernafasan perut ini biasanya digunakan untuk penyanyi karena bisa menyimpan udara lebih banyak, seperti itu biasanya. Jadi otot diafragma berkontraksi. Saat otot diafragma berkontraksi, diafragma ini mendatar. Nah ini, jadi diafragma akan mendatar. Sehingga rongga dada dan paru-paru mengembang. Nah, mengembang di sini berarti kan volume udara di paru-paru kan tinggi berarti ya. Naik, volume udara di paru-paru kan naik. Nah, karena volume udara di paru-paru naik, maka tekanan udara di paru-paru akan turun. Nah, tekanan di paru-paru lebih rendah dari udara luar, maka udara luar akan masuk ke paru-paru. Nah, itu inspirasinya. Bagaimana dengan ekspirasinya? Jadi pada saat otot diafragma ini relaksasi, diafragma justru akan melengkung. Nah, ini jadi rawan kebalik ya. Kalau tadi pada saat inspirasi diafragma mendatar, kalau ekspirasi justru diafragma melengkung. Menyebabkan apa? Rongga dada dan paru-paru mengecil, sehingga volume udara di paru-paru juga kecil atau rendah. Nah, volume berbanding terbalik dengan tekanan. Tekanan udara di paru-paru justru tinggi atau naik. Karena tekanan udara di paru-paru naik atau tinggi, berarti tekanan udara di luar rendah dong, sehingga udara akan otomatis keluar dari paru-paru.
Gitu ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai terbalik antara pernafasan perut dan pernafasan dada. Nah, ini adalah mekanisme pernafasan perut. Ini yang perlu digarisbawahi. Bisa dilihat pada saat ekspirasi itu diafragma justru melengkung. Nah, diafragma melengkung. Tapi pada saat inspirasi, diafragma itu terlihat justru adalah mendatar. Nah, itu adalah mekanisme pernafasan perut. Nah, ini ada videonya. Nah, coba dilihat pada saat dia ekspirasi itu dia melengkung dan pada saat kontraksi dia mendatar. Oke, setelah tadi kita membahas tentang mekanisme pernafasan, sekarang akan kita bahas tentang volume dan kapasitas paru-paru. Nah, volume dan kapasitas paru-paru yang pertama jelas setiap orang itu beda-beda kapasitas dan volumenya. Tergantung apa? Tergantung ukuran paru-paru, kekuatan bernafas, cara bernafas, dan lain-lain. Jadi tidak sama, maka dari itu ada yang orang yang memiliki nafasnya bisa menahan nafas dengan lama, tapi ada juga yang tidak bisa menahan nafas dengan lama. Tapi pada dasarnya volume paru-paru orang dewasa itu sekitar 5-6 liter yang terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi atau biasa disebut dengan volume komplementer, volume cadangan ekspirasi atau disebut dengan volume suplementer, dan volume residu. Apa saja sih artinya? Nah, yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara pada saat kita bernafas normal. Jadi saat kita bernafas normal itu udara yang masuk dalam tubuh atau dalam paru-paru itu sekitar kurang lebih 500 cc per mililiter. Ini sekali lagi berbeda-beda ya, kurang lebih 500 cc pada rata-rata orang dewasa. Sedangkan volume cadangan inspirasi atau volume komplementer adalah volume udara yang masih dapat dihirup setelah inspirasi biasa atau biasa disebut dengan volume udara saat kita menghirup nafas sekuat-kuatnya. Nah, menghirup nafas sekuat-kuatnya. Coba kalian hirup nafas sekuat-kuatnya. Pada saat kalian hirup nafas sekuat-kuatnya itu seperti ada mentok batas tekanan, kalian tidak bisa menghirup nafas lagi. Nah, itu adalah batas volume cadangan inspirasi. Nah, pada beberapa literatur itu ada yang menyebutkan bahwa volume komplementer ini sebesar kurang lebih 1500 cc, tapi ada juga beberapa literatur yang mengatakan bahwa volume cadangan inspirasi itu bahkan pada seorang penyelam, kemudian penyanyi dan lain-lain bahkan bisa mencapai kurang lebih 3000 cc per mililiter. Gitu ya. Nah, sedangkan volume cadangan ekspirasi adalah disebut juga dengan suplementer, itu adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa atau biasa disebut dengan volume udara saat kalian menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Nah, saat kalian menghembuskan nafas kuat-kuatnya itu kan seperti ada batas mentok kayak gitu ya. Nah, itu adalah volume suplementer. Hembus belakangnya S berarti volumenya suplementer S. Volume suplementer ini mencapai kurang lebih 1500 cc per mililiter. Sedangkan volume residu itu adalah volume udara yang masih tetap berada di paru-paru. Jadi volume udara yang tersisa di paru-paru. Ya, jadi volume residu tadi adalah volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru yang kurang lebih sekitar 1000 cc. Jadi dalam paru-paru itu selalu tersisa udara sekitar 1000 cc. Baru saat orang itu meninggal, maka kan pasti kalian sering mendengar istilah sampai hembusan nafas terakhir. Nah, hembusan nafas terakhir itu adalah volume residu yang dikeluarkan.
Gitu. Berarti kalau sudah volume residu itu keluar dari tubuh, berarti orang tersebut adalah sudah meninggal. Selagi orang itu masih hidup, maka volume residu itu tetap berada di dalam paru-paru sebesar 1000 cc per mililiter. Nah, kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru itu adalah gabungan dari beberapa volume paru-paru. Yang pertama ada kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi atau volume komplementer. Jadi volume tidal ditambah volume komplementer, yaitu volume tidal tadi adalah 500 dan volume cadangan komplementer tadi adalah sekitar 3000, kurang lebih 3000 ya kan. Nah, jadi 3000 tambah 500 adalah 3500. Sedangkan kapasitas residu fungsional adalah volume cadangan ekspirasi atau suplementer ditambah volume residu. Volume cadangan ekspirasi atau suplementer tadi kan 1500, kalau ditambah residu tadi adalah 1000, maka totalnya adalah 2500. Nah, sedangkan kapasitas vital paru-paru adalah volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi tadi volume komplementer sekitar 3000 ditambah volume tidal. Volume tidal itu sekitar 500 saat bernafas biasa, ditambah volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer sekitar 1500. Nah, di sini 1500 tambah 500 2000 tambah 3000. Oke, yang betul seharusnya adalah sebesar 5000 ya. Jadi sebesar 5000 cc. Sedangkan kapasitas total paru-paru itu adalah volume kapasitas vital, yaitu yang sebesar 5000 tadi, 5000 ditambah volume residu. Volume residu tadi adalah sebesar 1000. Nah, jadi sebesar 6000 cc. Itu ya yang betul ya, sudah saya beri pembetulan. Oke. Nah, bisa dilihat ini adalah grafiknya. Coba dilihat, ini adalah yang kecil-kecil. Oke, saya pakai warna lain. Yang kecil-kecil ini, nah, ini adalah volume tidal. Bisa dilihat volume tidal di sini sekitar 500 cc. Jadi satu gini kan 1000 ya, berarti kalau separuhnya kan 500 cc. Ini adalah volume tidal. Oke, jelas ya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ini ada 1000 cc. 1000 cc ini adalah residual volume atau volume residu yang selalu tersimpan di paru-paru sebesar 1000 cc. Nah, kemudian bisa dilihat lagi ini ada, nah dia tinggi sekali ya, bisa dilihat ini adalah volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi itu segini. Volume cadangan inspirasi itu segini, berarti sekitar berapa? 3000 ya kan? Dari 3000 ke 6000. Berarti seperti tadi volume cadangan inspirasi tadi itu adalah sebesar 3000, kurang lebih 3000 cc. Nah, kapasitas inspirasi tadi bisa dilihat. Kapasitas inspirasi adalah volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal. Nah, kalau kapasitas vital, nah bisa dilihat kapasitas vital. Nah, kapasitas vital itu ini adalah volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah cadangan ekspirasi atau komplementer ditambah tidal ditambah suplementer. Sedangkan kapasitas total, nah bisa dilihat kapasitas total di sini adalah, nah ini ya kapasitas total itu keseluruhan. Jadi kapasitas vital ditambah residu itu adalah kapasitas total gitu. Oke, jadi ini adalah grafik kapasitas paru-paru. Nah, bagaimana sih cara mengukur volume dan kapasitas paru-paru seseorang? Ada alat yang digunakan.
alatnya ini namanya adalah spirometer. Nah, jadi ini adalah penampakan spirometer itu seperti ini. Jadi nanti dihisap atau dihembuskan untuk mengetahui berapa volume tidal suplementer ataupun komplementer, dan hasilnya nanti akan tercetak di sini. Jadi ini adalah alat spirometer untuk mengetahui volume dan kapasitas paru-paru seseorang. Nah, frekuensi pernafasan adalah cepat lambatnya seseorang melakukan pernafasan. Frekuensi pernafasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa umur, jenis kelamin, suhu tubuh, ataupun posisi tubuh seseorang. Nah, mekanisme pertukaran oksigen. Jadi oksigen dan karbon dioksida ini pada dasarnya dapat bertukar karena adanya perbedaan tekanan udara. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi oksigen akan berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru karena tekanan parsial oksigen di sekitar alveolus lebih tinggi dibandingkan kapiler darah. Nah, jadi materi ini yang tidak ada di SMP dan baru ada tambahan di SMA. Oksigen dalam kapiler darah akan diikat oleh hemoglobin dan membentuk senyawa oksihemoglobin. Jadi oksihemoglobin adalah gabungan oksigen dan hemoglobin. Reaksi kesetimbangan yang terjadi pada proses pengikatan oksigen adalah ini ya, Hb4 plus 4O2 akan membentuk 4HbO2. Nah, bagaimana dengan mekanisme pertukaran CO2? Nah, respirasi yang terjadi pada mitokondria sel akan menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Jadi respirasi yang terjadi pada mitokondria ini dinamakan juga dengan respirasi internal karena terjadi di dalam sel. Nah, respirasi internal ini menghasilkan zat sisa yaitu CO2. CO2 akan berdifusi dari sel menuju ke kapiler vena. Ingat, vena itu adalah pembuluh darah yang kaya akan CO2. Karbon dioksida pada kapiler vena akan dibawa menuju alveolus dengan 3 cara. Jadi yang pertama adalah dibawa oleh plasma darah. Sebanyak 5% CO2 larut dalam plasma darah dan akan membentuk asam karbonat dengan bantuan enzim karbonat anhidrase. Jadi sebanyak 5% CO2 dibawa oleh plasma darah membentuk asam karbonat. Nah, ini asam karbonat. Cara yang kedua adalah dibawa oleh hemoglobin. Sebanyak 30% CO2 akan diikat oleh hemoglobin dan membentuk karbominohemoglobin. Ini adalah karbominohemoglobin. Dan cara ketiga adalah dengan pertukaran klorida. Ini cara terbanyak. Sebanyak 65% CO2 yang ada dalam tubuh diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, jadi ion bikarbonat itu ini, HCO3-. Dan akan ditukar dengan klorida. Makanya disebut dengan mekanisme pertukaran klorida atau Cl. Gitu ya. Nah, kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia itu ada banyak. Ada faringitis, pneumonia, emfisema, asma, difteri, asfiksi, tuberkulosis, hipoksia, asidosis, dan sianosis, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian cari satu persatu arti dari kelainan-kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia ini, lalu tuliskan pada buku kalian masing-masing artinya, kemudian kalian kumpulkan di GC. Nah, sama dengan orang yang menderita COVID. COVID itu kan apabila ciri-cirinya kan bisa pneumonia, asfiksi, anosmia, atau tidak bisa menghirup, tidak bisa merasakan bau. Lah, itu juga adalah kelainan atau penyakit yang bisa diderita pada saluran pernafasan manusia. Oke. Jadi tugas kalian silakan kalian cari sebanyak-banyaknya, lalu kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing dan kalian cari artinya. Begitu ya. Nah, ternyata cukup banyak sekali ya bahasan tentang sistem
pernafasan pada manusia ini kalau dijelaskan satu bab bisa setengah jam lebih, sekitar setengah jam. Oke, jadi Bu Ria akhiri saja. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Semoga kalian paham. Kalau ada yang belum dipahami, silakan kalian tuliskan di room chat GC atau bisa kalian japri ke Bu Ria. Oke, selamat belajar. Terima kasih.